Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa berjumpa meskipun hanya melalui jaringan internet, hanya melalui media sosial yang insya Allah kalau kita ini meniatkan semuanya karena Allah, Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kita ini harus memahami apa yang kita lakukan itu dengan pemahaman yang benar. Tadi malam saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana konsekuensi kita ketika kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah. Iman itu mempersyaratkan pengetahuan yang benar tentang apa yang diimani, dan pada saatnya konsekuensinya itu berat. Kalau kita beriman kepada Allah, ya apapun yang kita ketahui dari perintah Allah, ya kita laksanakan. Apa yang kita ketahui dari larangan Allah, ya kita tinggalkan. Itu konsekuensi keberimanan kita kepada Allah. Apalagi ketika kita punya keinginan untuk bertauhid, jangan pernah ada penduaan. Nah, dalam arti syirik itu penduaan terhadap Allah, penduaan terhadap apapun. Dalam konteks ibadah apalagi, seringkali orang terjebak pada ketaatan kepada siapapun, ya, kepada ketaatannya yang diberikan kepada siapapun di luar ketaatannya kepada Allah, bahkan menyalahi ketaatannya kepada Allah. Saya selalu mengatakan begini, ketika orang itu melakukan tindakan maksiat, dia itu sedang tidak taat pada Allah, dan pada saatnya dia lebih taat pada selain Allah. Apa yang dia taati? Ya keinginan-keinginannya yang disebut dengan syahwatnya itu. Dan syahwatnya itu dituruti sehingga dia dikendalikan oleh syahwatnya. Dan inilah orang yang dikatakan telah mempertuhankan hawa nafsunya. Demikian juga ketika seorang pejabat itu lebih taat pada atasannya ketimbang ketaatannya kepada Allah, dia sudah masuk dalam jebakan syirik. Karena pada saat dia taat pada atasannya itu, dia melanggar taatannya kepada Allah. Keperimanannya kepada Allah dipertanyakan. Nah, sekarang ini banyak orang yang karena keinginannya untuk mendapatkan sesuatu, dia lebih taat kepada selain Allah dibandingkan ketaatannya kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan tidak apa-apa mencari duit dengan cara yang haram, yang penting dapat. Padahal kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, harusnya tidak mengatakan seperti itu. Lebih baik Allah ridho daripada Allah tidak ridho. Maksudnya begitu. Nah, ketika keridhaan Allah itu datang dengan cara tidak melakukan tindakan maksiat sekecil apapun yang tidak akan dilakukan oleh orang beriman. Karena apa? Karena dia mementingkan ridha Allah dibandingkan perolehan yang dia dapatkan dengan cara bermaksiat. Kemarin saya berdialog dengan teman dosen Fakultas ISIPOL UMY tentang money politik. Ya, ketika kita tidak mau melakukannya, maka kita dianggap tidak mengikuti budaya yang ada di seputar kita. Karena semuanya perlu uang. Kalau kita tidak mau disuap, dianggap aneh. Bahkan saya katakan kemarin kepada teman saya sering digunjing dan bahkan dikatakan sok suci hanya karena tidak mau memberi dan diberi suap dalam hal apapun. Dan itulah yang kemudian mengakibatkan saya selalu mendapatkan tantangan dari banyak orang ketika saya harus mengatakan jangan pernah kita melakukan tindakan yang menyalahi aturan Allah, meskipun dengan cara itu kita akan kehilangan banyak hal, termasuk kehilangan sesuatu yang bisa kita dapatkan dari orang-orang tertentu di seputar kita.
Saya buat metafor, lebih baik kehilangan roti tetapi mendapatkan roti dari Allah yang lebih bermakna daripada mendapatkan roti yang sebesar apapun dan seenak apapun tetapi kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan roti yang lebih baik dari Allah. Itu metafor yang selalu saya sampaikan. Nah, termasuk di dalamnya saya selalu mencoba untuk membahas tentang persoalan yang kecil itu dengan rinci, ya, dengan referensi yang terbatas yang bisa saya akses dan juga banyak tanya terhadap seorang yang menurut saya lebih tahu tentang sesuatu yang tidak saya ketahui atau sesuatu yang belum saya ketahui dengan tepat, termasuk di dalamnya ketika saya bertanya tentang doa. Pertanyaan saya tentang doa itu membuat saya penasaran sehingga saya sering mencari ayat-ayat tentang doa dan hadis-hadis tentang doa untuk mencari tahu apa sih doa itu. Dan saya menemukan beberapa hadis, beberapa ayat tentang doa dan bahkan kajian-kajian dari para ulama tentang doa. Saya pernah membaca karya Imam Ghazali tentang doa, pernah membaca karya Ibnu Taimiyah tentang doa, pernah membaca karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang doa, Ibnu Jauzi juga tentang doa. Dan semuanya bermuara pada satu pemahaman yang menurut saya itu tidak mungkin dipungkiri, bahwa doa itu adalah permohonan dari hamba kepada Allah. Ya, karena sifatnya permohonan, ya kita harus mengerti bagaimana cara kita memohon sehingga apa yang kita mohonkan itu betul-betul didengar oleh Allah. Sehingga pertanyaan tentang apa dan siapa, kemudian pertanyaan tentang bagaimana, di mana dan kapan, serta untuk apa kita berdoa, kenapa kita harus berdoa, itu harus kita jawab dengan tepat. Saya mulai dari ayat yang sering saya ungkapkan, yaitu pada surat Al-Mu'min ayat 60. Dikatakan di dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'auni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu Allah telah berfirman, apa firman-Nya? Ud'auni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku perkenankan bagimu. Ini janji dari siapa? Dari Allah untuk kita. Kalau kita mau berdoa, Allah akan memperkenankan doa itu untuk kita ketika kita berdoa. Jadi ini janji Allah, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa akan dikabulkan menurut Allah. Artinya menurut kehendak Allah. Di mana, kapan, dengan cara apa, seperti apa Allah mengabulkan itu kita serahkan kepada Allah. Dengan cara apa Allah mengabulkannya, serahkan semua kepada Allah. Seperti apa Allah mengabulkan, apapun bentuknya, serahkan kepada Allah. Saya selalu berilustrasi ini. Mungkin kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah sesuatu yang berwarna hijau, tapi Allah memberikan yang berwarna merah karena Allah tahu yang tepat untuk kita itu adalah yang berwarna merah. Ya Allah berikanlah saya sebesar-besarnya, ternyata saya diberi sesuatu yang sekecil-kecilnya, saya tidak boleh kecewa karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Permohonan apapun dari kita untuk Allah itu akan didengar Allah. Cuma seperti apa Allah mengabulkan doa kita, itu semua kita serahkan kepada Allah. Itu prinsip awal. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa semua orang yang berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan cara Allah yang tidak mungkin kita dikte Allah itu untuk mengabulkan doa seperti apa yang kita minta. Tentu saja prasyarat-prasyarat itu banyak sekali, dan di dalam ayat Al-Quran ada beberapa prasyarat, apalagi di dalam hadis itu luar biasa. Prasyarat-prasyarat itu. Apa prasyarat-prasyarat doa dan bagaimana seharusnya kita berdoa? Lalu di dalam ayat ini dikatakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, yang di dalam kitab tafsir maksudnya berdoa kepadaku, kata Allah,
akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Artinya apa? Keengganan kita untuk berdoa itu adalah tindakan yang tercela. Karena Allah akan marah. Allah akan tidak ridho. Allah tidak senang karena orang ini dianggap sombong. Karena apa? Dia menjamin dirinya akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan, padahal tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan kecuali ketika Allah ridho. Dan inilah yang sering saya sampaikan, bahwa kalau kita bicara tentang ayat ini secara teologis, ayat ini menegaskan bahwa orang yang malas dan tidak mau berdoa berarti orang itu sombong, tidak tahu diri dan cenderung durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridho. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah mengingatkan di dalam sebuah sabdanya, man lam yas'alillaha ghadiballahu alaihi. Siapapun yang tidak pernah meminta dalam arti berdoa kepada Allah, maka dia akan marah, maka Allah akan marah kepada dirinya. Artinya apa? Allah tidak ridho terhadapnya, Allah akan murka kepadanya. Artinya Allah akan murka kepada orang yang tidak berdoa itu. Jadi setiap orang yang enggan berdoa itu akan berkemungkinan mendapatkan kemarahan Allah. Allah tidak senang. Nah, kalau Allah tidak senang pada orang yang tidak mau berdoa, nah kenapa kita tidak mau berdoa kepada Allah, padahal kita punya peluang untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah dengan doa-doa kita. Kalau kita bicara dari hal-hal yang paling sederhana seperti ini. Nah, saya selalu mengatakan begini, sesungguhnya doa itu merupakan jalan spiritual menuju pertolongan Allah, menuju kebahagiaan hidup yang hanya dapat dijalani oleh hamba yang mengenal, mencintai dan menghambakan diri hanya kepada Allah. Mengenal Allah dengan baik, mencintai Allah dan betul-betul menghambakan diri, tersungkur, betul-betul hanya ingin beribadah kepada Allah. Kalau dalam bahasa guru saya, mangeran mangamuro, artinya apa? Betul-betul menjadikan Allah sebagai Allah Tuhannya, dan dia betul-betul menghamba kepada Allah. Itulah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka ada upaya spiritual yang seringkali sulit untuk dipahami orang-orang yang tidak mengerti arti penting upaya spiritual. Yang disebut doa itu kan upaya spiritual. Maka ikhtiar itu ada ikhtiar yang bersifat jasmania, ada bersifat rohania. Ikhtiar jasmania itu seperti apa yang kita lakukan setiap saat itu. Ketika kita itu mau kenyang, makanlah. Tapi berdoalah agar makanan yang kita makan itu betul-betul menjadi makanan yang bermanfaat untuk kita. Itu upaya spiritual. Dan selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kita itu akan menjadi kenyang. Tidak, itu semua bergantung pada ridha Allah. Artinya apa? Kemanfaatan dan nilai kemanfaatan dalam setiap tindakan yang kita lakukan dan perolehan apa yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang bergantung pada ridha Allah. Ada orang yang punya ilmu, tapi ilmunya justru tidak beri manfaat, dan ini adalah sesuatu yang perlu kita sesali. Saya masih ingat apa nasihat Cak Nun, Imam Najib itu. Jangan bangga ketika Anda menjadi seseorang sebelum Anda memberi manfaat pada orang lain. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Allah, jangan pernah bangga Anda menjadi apapun ketika Anda pada waktu itu belum bisa menghamba kepada Allah. Menjadi seorang ilmuwan yang tidak sadar untuk bersikap rendah hati terhadap Allah dan tidak memberi manfaat pada banyak orang yang ada di sekitarnya, itu bukan orang sukses. Menjadi orang kaya yang tidak bisa menjadikan kekayaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat pada orang lain, itu bukan orang kaya yang sukses. Dalam dunia bisnis, saya punya teman yang mengatakan bahwa kesuksesan bisnis saya itu bukan berletak pada keuntungan yang saya peroleh, tapi seberapa mungkin apa yang saya lakukan telah memberi manfaat pada banyak orang. Dan tentu saja sesuatu yang bermanfaat lebih banyak itu adalah ketika apa yang saya lakukan dan saya peroleh itu mendapatkan ridha dari Allah. Maka jalan saya untuk berbisnis selalu saya atur sedemikian rupa untuk tidak melanggar aturan Allah, dan pada saat saya mendapatkan keuntungan sekecil apapun, saya ingat siapa yang memberi keuntungan, dan akan saya kembalikan keuntungan itu untuk bersedekah karena Allah. Itu cara berpikir yang luar biasa, sehingga dia tidak pernah merasa hebat ketika punya duit banyak. Karena apa? Duit yang banyak yang diberikan oleh Allah itu pada saatnya harus dia tata ulang untuk dikembalikan kepada Allah dengan cara yang terbaik, termasuk dengan berzakat, berinfak, bersedekah dengan cara yang terbaik. Berikan semuanya itu karena Allah.
Ketika dia punya karyawan, dia ingin membahagiakan karyawan dengan cara yang terbaik. Dan dia tidak pernah memperlakukan karyawannya itu dengan perlakuan seperti seorang tuan terhadap budak. Hubungan klien dan patron itu dia tepis demikian rupa sehingga di dalam sebuah perusahaan yang dia miliki dan dia manage itu sudah seperti sebuah bangunan keluarga, sehingga karyawan itu seperti keluarganya sendiri dan semua bekerja betul-betul dalam rangka untuk membesarkan perusahaannya itu. Dan ternyata dia tidak pernah tampil seperti tampilannya orang kaya meskipun dia banyak uang, tapi dia tidak ingin menampilkan diri sebagai orang kaya. Karena apa? Semua itu adalah amanah dari Allah yang harus dikembalikan kepada Allah dengan cara yang terbaik, antara dengan cara berzakat, dengan disiplin, dan bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita kembali pada doa. Doa itu merupakan sumber kekuatan, merupakan harapan dan kenikmatan seorang yang beriman. Karena hati seorang yang beriman ya, itu senantiasa tertambat melalui doa dengan Allah Sang Kasih yang Maha Penyayang. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda yang intinya adalah beliau mengatakan orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa, sedangkan orang yang paling bakhil adalah orang yang pelit memberi salam kepada sesama. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berdoa, ini orang lemah. Berdoa saja kok tidak bisa. Sekarang ini banyak orang yang sudah malas berdoa karena apa? Dia tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan dalam doanya itu. Saya seringkali berguru. Sekarang kalau saya sedang berjalan memakai masker, saya katakan, wah aman Pak Musin. Saya katakan, enggak juga. Nah kenapa? Semua bergantung pada ridha Allah. Meskipun saya pakai masker, kalau virus itu mau datang dan masuk ke tubuh saya, masuk aja. Dan ketika virus itu diridhoi oleh Allah untuk mengganggu saya, ya terganggu saja. Tapi ketika Allah tidak ridho virus itu mengganggu saya, meskipun saya nggak pakai masker, ya nggak akan saya diganggu oleh virus itu. Tapi itu cara berpikir yang oleh orang dikritik. Makanya saya katakan, saya tetap pakai masker karena ini upaya manusiawi. Artinya upaya fisik saya, tetapi saya berdoa kepada Allah juga. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bisa bertahan dari apapun yang menyerang saya, termasuk virus-virus yang kadang-kadang tanpa permisi datang menyerang saya. Dan jangan pernah kau izinkan virus itu menyerang saya, dan kalaupun virus itu menyerang saya, berikan kekuatan untuk melawannya, karena betapapun la haula wala quwata illa billah, ini khawqalah yang selalu saya ucapkan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kalau Allah sudah memberi kekuatan, jangankan cuma virus, yang punya virus pun tidak akan bisa berbuat apapun bagi diri saya. Jangankan cuma semut, gajah pun tidak akan bisa mengalahkan saya kalau Allah sudah memberi kekuatan pada diri saya. Saya belajar dari bagaimana Ibrahim itu melawan Namrud, bagaimana Fir'aun itu dilawan oleh Musa, bagaimana Musa itu dengan tegar melawan Fir'aun dengan kekuatan yang datang dari Allah. Luar biasa. Saya belajar dari cerita-cerita itu dan kemudian saya jadikan ibrah bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan dari Allah. Maka saya tidak pernah takut pada virus, bukan karena saya tidak takut kemudian saya tidak mau pakai masker, tidak begitu. Saya tetap memakai masker sebagai upaya untuk berlindung dari kemungkinan saya terserang atau menyerang. Saya tetap mengambil jarak supaya saya juga terhindar. Meskipun saya sudah mengambil jarak dan sudah pakai masker, saya tidak yakin betul bahwa saya tidak akan terserang virus. Tetapi begitu Allah melindungi saya, tidak ada kekuatan apapun termasuk virus untuk menyerang saya dan melemahkan saya. Maka dia akan dilemahkan Allah karena kekuatan yang datang dari Allah. Makanya jangankan virusnya, yang buat virus pun tidak akan pernah bisa melawan diri saya kalau Allah menolong diri saya. La haula wala quwata illa billah. Itu yang selalu saya ucapkan. Dan itulah yang membuat saya tenang. Sehingga menghadapi pandemi ini saya tidak pernah resah dan gelisah. Karena apa? Saya yakin ada kekuatan di balik kekuatan, yaitu kekuatan yang dahsyat. Apa itu? Kekuatan yang datang dari Allah untuk siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki kekuatan itu datang pada diri saya, maka tidak ada kekuatan apapun yang paling kuat yang bisa mengalahkan diri saya, karena Allah menolong saya dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kekuatan yang
jauh lebih dahsyat daripada kekuatan yang menyerang diri saya. Itu yang saya yakini. Nah, sekali lagi saya selalu mengatakan, doa itu adalah permohonan. Orang yang malas tidak mau berdoa itu berarti sombong, tak tahu diri, cenderung durhaka. Selanjutnya saya selalu mengatakan begini, doa itu merupakan sumber kekuatan. Itu yang kemudian saya katakan, kalau tidak ada doa, saya tidak punya sesuatu yang bisa secara kuat melindungi saya. Dan doa itu juga merupakan solusi, jalan keluar. Bagi siapa? Bagi orang. Semua orang yang dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Berbagai macam kebutuhan dalam hidup. Sehingga semua persoalan itu akan selesai dengan doa. Kalau Allah mengizinkan, semuanya akan selesai. Solusinya doa. Maka setiap upaya yang saya lakukan, saya iringi dengan doa. Dengan satu keyakinan, bahwa ketika Allah berikan yang terbaik untuk diri saya, tidak ada kekuatan yang bisa menghambat diri saya untuk mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Saya punya harapan yang sangat besar. Saya punya roja, harapan yang sangat besar dari Allah dengan doa-doa saya. Karena doa itulah saya mendapatkan banyak hal dari Allah. Dan pengalaman hidup saya mengatakan begitu. Makanya ketika saya ditanya, Pak Muslim tidak takut dibenci orang, kenapa? Saya takut dibenci Allah. Kalau Allah sudah membenci saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau cuma dibenci orang, tidak ada masalah. Selama Allah masih mencintai diri saya. Jadi selama Allah masih mencintai diri saya, seberapapun orang yang membenci saya tidak pernah khawatir. Sebagaimana ketika Nabi Musa dibenci oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kasat mata orang mengatakan, pasti hancur dia. Tapi Allah punya cara untuk melindungi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Malah punggawa-punggawanya yang dengan congkak mengatakan, mati kamu. Kira-kira begitu. Mati kamu Ibrahim. Tetapi Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman. Api itu diminta untuk menjadikan Nabi Musa selamat dengan menjadi dingin. Kalau Allah berkuasa, api yang panas pun bisa menjadi dingin. Cerita Nabi Yusuf juga menginspirasi diri saya, bagaimana Yusuf itu dicelakai oleh orang dengan rekayasa yang luar biasa dan mencelakai saudara-saudaranya sendiri. Tapi Allah berkenan untuk menyelamatkan Nabi Yusuf dan menjadi orang hebat pada saatnya. Tetapi dia tidak pernah dendam pada saudara-saudaranya. Ini yang luar biasa. Dan itu yang saya pelajari dan saya jadikan inspirasi. Seperti apapun orang membenci saya tidak akan balas dengan kebencian. Seperti apapun orang mencelakai diri saya tidak akan membalas dengan cara mencelakai orang yang pernah ingin mencelakai diri saya dan pernah mencelakai diri saya. Inilah cara berpikir saya dan saya tidak pernah punya sikap dendam terhadap siapapun, dan itulah yang membuat jiwa saya menjadi tenang, karena saya tidak ingin jiwa saya itu dikotori oleh dendam, oleh kebencian, dan hati saya itu saya bersihkan dari segala macam kemungkinan yang membuat saya justru akan terbelenggu oleh sikap saya sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan doa itu sering saya katakan sebagai kunci pembuka sekaligus pintu keluar menuju pencapaian cita-cita dan harapan hidup diri kita. Jadi ketika kita berdoa, kita selalu punya solusi atas semua masalah, punya pintu keluar dan sekaligus pintu masuk untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Bahkan esensi itu adalah permohonan kita sebagai hamba Allah kepada Allah agar kita punya harapan untuk diberikan inayah, perhatian dari Allah, diberikan maunah, diberikan pertolongan dari Allah, diberi pertolongan Allah, diberi hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Nanti ada petunjuk dan bimbingan dari Allah menuju solusi atas setiap persoalan dan pemenuhan hidup kita. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi masalah saya yang tidak akan selesai ketika Allah memberi solusi. Tidak ada kebutuhan yang tidak pernah saya penuhi kecuali ketika Allah tidak memenuhi. Ketika Allah memenuhi semua kebutuhan hidup saya, semua akan terpenuhi. Para jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ini hanya mau berdoa ketika susah dan meninggalkan doa itu pada saat tidak susah, pada waktu senang. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai perilaku lupa diri. Saya juga mengutip satu ayat yang terdapat di dalam surat Fussilat ayat 51,
di dalam ayat itu. Dalam ayat itu Allah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru fadhu du'a arid. Dan apabila kami beri kenikmatan kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tapi apabila ditimpa malapetaka, ia banyak berdoa. Jadi saya selalu mengatakan ini. Dalam banyak hal kita ini seringkali lupa untuk berdoa kepada Allah ketika senang. Tetapi begitu kita itu dalam keadaan susah, doa-doa kita itu mengalir. Dan mestinya itu harus kita ubah. Sikap kita itu harus kita ubah. Karena dalam suka dan duka, Allah itu penting untuk kita sapa. Allah sangat penting untuk kita sapa. Sehingga dikatakan, wa idza amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Jadi kalau kami beri kenikmatan kata Allah pada manusia, ia seringkali berpaling dan menjauhkan diri. Tapi kalau timpa malapetaka, baru dia itu banyak berdoa kepadaku. Ini teguran dari Allah untuk kita. Dan jangan sampai kita bersikap sombong untuk selalu mengatakan, alah, kita tidak perlu berdoa, kita sudah dapat semuanya. Apakah kita nggak sadar bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah dari Allah? Dan pada suatu saat bisa saja Allah mencabutnya, mengambilnya kembali. Jangan sombong. Banyak orang kaya tiba-tiba miskin karena Allah mengambil kekayaannya dengan cara yang bermacam-macam. Saya dulu pernah cerita, ada 2 orang guru besar di sebuah perguruan tinggi besar di Yogyakarta yang tiba-tiba itu memorinya hilang karena di otaknya itu ada virus yang datang tiba-tiba. Sehingga dia menjadi lupa terhadap ilmu yang dia pelajari. Sehingga dia menjadi linglung. Itulah cara Allah untuk membuat orang itu tiba-tiba tidak memiliki sesuatu yang pernah dia miliki. Saya punya banyak teman, punya banyak saudara yang tiba-tiba miskin padahal dulu menjadi orang kaya. Karena Allah mengambil semuanya itu dari dirinya. Sebaliknya, banyak orang yang dulu miskin jadi kaya karena Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa kita jangan pernah tidak berdoa dalam keadaan apapun. Rasulullah pernah mengingatkan, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal kurabi falyuktirid du'a firraha. Siapapun yang ingin agar doanya di waktu kesusahan dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang dan bahagia. Jadi ketika kita berada dalam keadaan lapang dan bahagia, jangan lupa berdoa. Karena ketika kita susah, Allah mendengar doa-doa kita. Berdoa itu adalah pembelajaran diri kita untuk selalu berada dalam kuasa transendental dengan Sang Maha Pemberi. Artinya apa? Kita berada pada satu hubungan yang harmonis dengan Allah. Sehingga dengan begitu kita akan selalu memiliki sikap optimis di dalam hidup kita. Kali lagi, ketika Allah itu menyatakan kepada hambanya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini adalah teguran. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah bahwa aku itu maha dekat dan aku akan merespon doa orang yang berdoa kepadaku. Karena itu hendaklah mereka merespon perintahku dan mempercayaiku. Semoga mereka mendapat petunjuk. Artinya kalau mereka ingin mendapat petunjuk, doa yang harus mereka lakukan. Jadi ketika Allah itu sudah mengatakan Allah maha dekat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa dan meningkatkan kualitas hidup kita dengan doa-doa kita. Dan ke depan kita harus selalu berdoa dan kita punya harapan agar Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, optimasi doa itu merupakan salah satu bukti pembahaman kita kepada Allah, bukti pengabdian kita kepada Allah dan sikap tawakal kepada Allah. Doa itu tidak sekadar permohonan yang sia-sia. Doa itu bisa berarti pujian atas segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, kemurahan dan kemahasan Allah. Sehingga ketika kita berdoa, kita harus tahu
bahwa kita sedang menyucikan diri kita. Kita sedang mengakui segala macam kekurangan kita. Kita adalah yang fakir, tidak punya apa-apa. Kita harus menjauhi segala macam kemaksiatan dan dosa-dosa agar doa kita didengar dan direspon oleh Allah yang tidak suka ketika kita bermaksiat kepadanya. Dan secara teologis saya katakan, agar kita itu mendapatkan sikap optimis agar doa kita dikabulkan, kita harus mengawal doa kita dengan amal soleh kita. Kita upayakan diri kita untuk bersesuatu dengan apa yang dimohonkan pada Allah itu, dengan apapun yang kita kerjakan yang berupa amal soleh. Dan berbuatlah sesuatu dengan apa yang dimohonkan kepada Allah itu dengan amal soleh, dan jangan pernah kita bermaksiat kepada Allah. Ketika kita memohon pada Allah untuk mendapat kekayaan, mari kita kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang halal dan thayyib, untuk meraih apa yang kita mohonkan itu dengan cara yang terbaik. Kita tidak boleh berputus asa dan bahkan harus selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa doa kita pasti akan dikabulkan sesuai dengan sikap bijak Allah. Ketahuilah, Allah itu maha baik, maha bijak, maha tahu. Tidak suka sesuatu yang tidak baik dan selalu menyukai sesuatu yang baik. Dan inilah yang selalu diingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita itu berdoa dengan modal yang minimal. Dia pernah berkata, fa anna yustajabu lidzalik fa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa mabasu haram. Ada orang yang diceritakan doa kepada Allah. Dia itu seorang yang betul-betul ingin berdoa kepada Allah. Tapi doanya tidak pernah dikabulkan. Karena apa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Artinya apa? Bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan oleh Allah? Sementara orang itu selalu makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, dan berpakaian dengan pakaian yang haram. Semoga kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan dalam doa itu adalah harapan dari Allah. Dan ketika kita berharap pada Allah, mari kita penuhi harapan Allah, kita patuhi Allah, kita taat pada Allah, jangan pernah berbuat maksiat dan beramal saleh untuk menjadi modal bagi kita agar Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Insya Allah dengan sikap yang terbaik pada Allah, Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.